Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur kita berjumpa kembali dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Allah yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu di pagi hari ini. Kami bisa bangun dengan tubuh yang baik, tubuh yang sehat, ataupun dalam keadaan apapun kehidupan kami, tapi kami rindu terus untuk berserah kepadamu, karena kami yakin bahwa kami hidup hanyalah karena bergantung sepenuhnya kepadamu ya Tuhan. Pagi hari ini kami akan merenungkan firman-Mu sebagai kekuatan bagi kami, sebagai ajaran bagi kami, sebagai pengingat bagi kami, bagaimana kami harus hidup di tengah-tengah dunia ini, dalam pekerjaan, dalam pelayan, dalam segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Oleh karena itu mohon pimpinan-Mu, mohon anugerah-Mu agar kami bisa memahami firman Tuhan ini. Kami terbatas, oleh karena itu kami mohon dengan kuasa-Mu yang tak terbatas memimpin dan mengarahkan kami agar kami bisa mengerti firman Tuhan ini dan kami dapat melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Kami sudah siap mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Kejadian pasalnya yang ke-7 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang, jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam lamanya, dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya, dan istri anak-anaknya karena air bah itu, dan binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi. Datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Setelah 7 hari datanglah air bah meliputi bumi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita hari ini adalah haram dan tidak haram. Masalah haram dan tidak haram merupakan masalah umum di kalangan di kehidupan bangsa Israel pada masa itu, dan juga pada masa kini, pandangan orang-orang di masa kini. Muncul pertanyaan, apa yang menjadi dasar kategori haram dan tidak haram? Apakah menyangkut masalah kesehatan atau kategori lain yang mendasari haram atau tidaknya seekor binatang? Atau adakah maksud Allah yang lebih besar dengan memberikan ketentuan itu? Saudara, Allah memang tidak memberikan alasan yang jelas atau secara eksplisit yang mendasari kategori binatang yang haram dan tidak haram. Tetapi yang jelas bahwa keduanya tetap berharga bagi Tuhan. Kita tadi menyaksikan bahwa Allah tetap memerintahkanmu untuk menyelamatkan binatang yang haram dan juga tidak haram. Dia tidak membiarkan binatang yang haram itu ikut terhapus dengan air bah. Allah juga memerintahkan membawa lebih banyak binatang yang tidak haram ke dalam bahtera itu dibandingkan dengan binatang atau hewan yang haram karena digunakan untuk persembahan. Artinya bahwa Allah memiliki rencana yang lain yang lebih besar dengan mengajarkan umatnya mengenai binatang yang haram dan tidak haram. Allah ingin mengajarkan kepada umatnya mengenai konsep kekudusan yang merupakan karakter dari diri Allah itu sendiri. Kudus secara mendasar berarti dipisahkan
atau berbeda atau unik, sehingga cara hidup umat Allah pada saat itu tidak dapat disamakan dengan dunia, dipisahkan dari dunia. Ini sebetulnya mendukung penelitian yang menemukan bahwa cara makan yang mengikuti kategori binatang haram dan atau tidak haram memiliki keuntungan bagi kesehatan kita. Allah memanggil umatnya untuk hidup kudus dengan mengikuti ketetapan-ketetapannya yang mendasari kategori binatang haram atau tidak haram. Tetapi kita ini orang Kristen memang tidak terikat dengan hukum haram atau hukum tidak haram. Tetapi panggilan kita untuk menjadi kudus tetap ada, tetap menjadi prioritas utama kita. Karena Allah memisahkan kita dari dunia ini. Seorang rasul, yaitu Rasul Petrus, yang adalah seorang Israel sejati pun mengalami keraguan tentang hal ini. Tetapi Allah sendiri yang mengatakan itu kepada dia. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 15, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Jadi kita sebagai orang Kristen bebas untuk menikmati berbagai makanan yang enak, haram atau tidak haram, terlepas itu dari haram atau tidak haram. Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 23, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebebasan menikmati apa saja bukan berarti kita hidup dengan sebebas-bebasnya tanpa mempedulikan panggilan dan rencana Allah di dalam hidup kita. Untuk itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan menyia-nyiakan kebebasan yang Tuhan beri, kebebasan yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita, tetapi manfaatkan untuk menghidupi panggilan Allah dengan bertanggung jawab. Ingat bahwa kita telah dikuduskan, dipisahkan untuk membawa orang-orang kembali kepada Allah yang kudus. Imamat pasal 20 ayat 26, kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus. Dan kamu telah memisahkan dirimu dari bangsa-bangsa yang lain, supaya kamu menjadi milikku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingat bahwa Allah telah menguduskan kita. Kita telah dipisahkan, maka jangan menggunakan kebebasan yang Tuhan sudah beri untuk hidup dengan tidak kudus di hadapan Tuhan, tetapi memenuhi panggilan Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya firman Tuhan ini menolong dan memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.